Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Kepada pemirsa dimanapun berada, yaitu penonton dari channel YouTube kami, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan hidayah tuntunannya kepada kita. Allah berikan kita keberkahan, amin ya rabbal alamin. Ada satu tema yang kami lihat dalam kitab Adabus Suluk wal Murid yang dikarang oleh Imamul Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Bagaimana caranya supaya Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan kita hidayah petunjuk. Karena kenapa? Hidayah petunjuk ini mahal. Hidayah petunjuk ini hanya mutlak Allah yang berikan hidayah. Bahkan dalam Al-Quran Allah katakan, innaka la tahdi man ahbabtah. Sesungguhnya engkau ya Muhammad tidak bisa memberikan petunjuk kepada orang yang engkau cintai. Artinya apa? Artinya petunjuk ini, hidayah ini mutlak dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi mendakwakan, Nabi memberikan jalan, tapi petunjuk, hidayah Allah datangkan ke hati seseorang ini adalah mutlak dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu Al-Imamul Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad mengatakan kepada kita, ada 4 cara untuk kita supaya Allah selalu memberikan petunjuk kepada kita. Maka dari itu di dalam suratul Fatihah yang sering kita baca dalam sholat, di situ ada ayat yang menarik, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah kami petunjuk-Mu, petunjuk di jalan yang lurus. Berikanlah kami petunjuk hidayah di jalan yang lurus. Suratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang Kau berikan anugerah, yang Kau berikan nikmat kepada mereka, orang-orang yang Kau ridhoi. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalan orang-orang yang Kau murkai maupun orang-orang yang Kau sesatkan, orang-orang yang tersesat. Nah, ini luar biasa. Orang punya ilmu belum tentu dia mendapatkan hidayah. Orang punya ilmu, dia cuman pintar, tapi belum tentu menjadi orang yang benar. Karena ilmunya tidak diberikan hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Iblis, yang tadinya seorang yang memiliki ilmu yang luar biasa, seorang yang ribuan tahun di surga, iblis pintar. Iblis mempunyai ilmu. Iblis dilaknat karena kenapa? Karena di dalam hatinya ada kesombongan. Karena dalam hatinya ada iri. Karena dalam hatinya ada dendam. Padahal iblis orang yang pintar, orang yang berilmu, tapi sayang ilmunya tidak menuntun ke jalan yang benar. Maka dari itu kita lihat juga bagaimana yaitu kalau kita lihat sejarah Fir'aun. Fir'aun itu tahu siapa Nabi Musa alaihissalam. Bahkan di hadapan Fir'aun, Nabi Musa mengalahkan tukang-tukang sihir Fir'aun, yang akhirnya tukang sihir Fir'aun bertobat, beriman kepada Tuhannya Nabi Musa, itu Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi Fir'aun tidak Allah berikan petunjuk, bahkan makin sombong dirinya. Dan juga kita lihat bagaimana Abu Jahal, Abu Lahab, dia kenal siapa Nabi Muhammad SAW. Dia tahu Nabi Muhammad SAW teman dari kecil, seorang yang jujur, amanat, seorang yang betul-betul baik. Tapi Abu Lahab, Abu Jahal tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Maka itu dalam sejarah pernah Nabi berdoa, ya Allah, muliakanlah Islam dengan 2 Amr ini. Maksudnya dengan 2 Umar ini. Siapa? Umar bin Khattab atau Umar bin Hisam, yaitu Abu Jahal. Abu Jahal itu namanya Amr bin Hisam. Tapi doa Nabi dijawab sama Allah. Allah berikan hidayah kepada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Sayyidina Umar lah yang Allah masukkan cahaya petunjuk. Yang tadinya Sayyidina Umar orang yang paling musuhi Nabi, orang yang paling betul-betul benci kepada dakwah Islam, tapi Allah berikan petunjuk ke dada hati Sayyidina Umar bin Khattab, bukan kepada Amr bin Hisam, yaitu Abu Jahal. Inilah petunjuk, yaitu sangat mahal. Kenapa petunjuk sangat mahal? Karena Allah yang hanya karena mutlak Allah yang berikan petunjuk. Kenapa itu semua? Tidak lain dan tidak bukan mereka, Fir'aun, Abu Jahal, Abu Lahab, Iblis. Walaupun mereka orang-orang pintar,
tapi jauh dari petunjuk. Mereka punya segalanya tapi jauh dari petunjuk, yang akibatnya mereka bukan menjadi orang yang benar. Mereka tidak mulia, mereka akhirnya terhinakan. Kenapa? Di dalam hati mereka ada kesombongan. Di dalam hati mereka ada merasa benar sendiri. Dan di dalam hati mereka ada kebencian. Itulah yang Allah katakan dalam Al-Quran, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Kami kunci hati-hati mereka dan pendengaran mereka dan penglihatan mereka. Yang menarik dalam ayat ini, Allah dahulukan kata kulub, hati. Allah dahulukan, Allah kunci hati dulu. Allah tidak mengatakan khatamallahu ala sam'ihim wa ala absarihim, tidak. Tapi Allah kedepankan dulu, yaitu dengan kalimat kulub, hati. Allah kunci hatinya dulu. Kenapa? Kalau hati sudah dikunci, hati nggak mendapat petunjuk, walaupun kebenaran kita dengar, walaupun kebenaran nampak depan mata kita, maka kita nggak bisa melihat, maka kita nggak bisa mendengar kebenaran tersebut. Maka dari itu Nabi Muhammad SAW mengajarkan satu doa yang luar biasa kepada kita. Apa doa Nabi? Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Ya Allah, perlihatkanlah kepada kami yang hak itu hak agar kami mengikuti, dan perlihatkanlah kepada kami yang batil itu batil sehingga kami bisa menjauhkan. Nah, inilah petunjuk sangat mahal. Makanya Imam Habib Abdullah bin Al-Haddad dalam kitabnya Adabus Suluk wal Murid mengingatkan kepada kita supaya kita selalu dijaga oleh Allah dalam hidayahnya dan petunjuknya. Yang pertama, takwalah kepada Allah. Dekatkan diri kita kepada Allah, karena dengan takwa Allah selamatkan kita. Dalam Al-Quran surah Maryam, ya, di situ dikatakan ayat 72, summa nunajjil ladzina taqau. Kemudian kami selamatkan mereka orang-orang yang bertakwa. Dan orang yang bertakwa, Allah katakan dalam surah Al-Baqarah, ya, Allah katakan bahwasanya wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Ya. Ketahuilah oleh kalian sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang bertakwa. Ya. Nah, inilah yang pertama kata Imamul Haddad, yaitu dengan kita takwa. Takwa dalam arti laksanakan segala perintah Allah, jauhi segala larangan Allah. Selalu ingat kepada Allah, selalu kita bersyukur kepada nikmat Allah, supaya Allah berikan hidayah kepada kita. Yang kedua, bagaimana cara menjaga hidayah ini? Imam Habib Abdullah bin Al-Haddad mengatakan, banyak-banyaklah kita berzikir kepada Allah. Ya, sebagaimana Allah katakan dalam Al-Quran, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Sesungguhnya dengan kita mengingat Allah, berzikir kepada Allah, hati kita menjadi tenang. Dengan kita berzikir, ya, dengan cara kita banyak zikir, banyak baca Al-Quran, dengan banyak sholat, maka Allah kasih ketenangan dalam hati kita. Dan yang ketiga, kata Imamul Haddad, banyak-banyaklah bermuhasabah, berintrospeksi diri. Jangan sibuk kita mencari yaitu kesalahan orang lain. Jangan sibuk kita mencari aib orang lain. Kita bermuhasabah. Dengan kita muhasabah, kita bisa tahu kekurangan kita dan tambah mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, yang keempat, kata Imam Habib Abdullah bin Al-Haddad, untuk Allah selalu memberikan hidayah dan petunjuk kepada kita, duduklah bersama dengan orang-orang soleh. Duduklah, yaitu bertemanlah kepada orang yang soleh, orang yang baik. Dan berduduklah dengan para ulama-ulama yang soleh, ulama yang istiqomah, yang mengingatkan kita kepada Allah, yang mengajak kita kepada kebaikan, yang mengajak kita takut kepada Allah, yang mengajarkan kita keikhlasan, yang mengajarkan kita untuk yaitu saling betul-betul saling rasa cinta mencintai, bukan menebar permusuhan. Nah, inilah 4 resep yang disampaikan oleh Imamul Haddad dalam kitab Adabus Suluk wal Murid, untuk Allah selalu memberikan petunjuknya kepada kita. Karena hidayah petunjuk itu sangat mahal. Ada orang yang tadinya baik, akhirnya su'ul khotimah, na'udzubillah min dzalik. Atau sebaliknya, yang tadinya orang ini kita anggap buruk, menjadi husnul khotimah, Allah berikan hidayah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan hidayah kepada kita. Allah wafatkan kita husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Ini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.